Halo teman-teman, kembali lagi bareng gue Henditan di Trisol Channel, channel edukasi kripto terbaik bagi calon miliarder kripto masa depan. Oke teman-teman, jadi kalau kemarin gue udah bahas project terbesar yang kalau menurut gue yaitu adalah project kerjasama antara Chainlink dan juga Cardano. Nah, dan ternyata masih ada teman-teman yang belum tahu Chainlink itu apa. Jadi Chainlink itu juga sama ya kayak Cardano. Dia juga merupakan sebuah koin ya, koin link. Dan juga si Chainlink ini bukan koin remeh-remeh loh teman-teman. Jadi dia menempati peringkat 15 di coinmarketcap.com. Jadi kali ini gue mau lebih bahas sedikit tentang fundamental dari koin Chainlink ya teman-teman. Dan juga kerjasamanya Chainlink dan juga Cardano itu seperti apa. Dan nanti akan ada prediksi harga Chainlink ke depannya. Apakah ini bagus untuk diinvestasikan atau enggak. Oke, jadi kita nggak usah lama lagi, langsung aja kita menuju ke laptop. Sebelum itu, buat teman-teman yang pengen tahu cara dapat profit dari cryptocurrency, gua punya ebook gratis buat teman-teman. Di situ udah gua tulis jurus-jurus rahasia dan tips and trick untuk mendapatkan profit dari cryptocurrency. Teman-teman bisa lihat ilustrasi ebooknya di sini ya. Nah, ebook yang keren banget ini gue kasih gratis buat teman-teman. Tapi teman-teman harus subscribe channel ini dan juga teman-teman harus join grup Telegram Trisul Community. Karena di sana gue bakal sharing-sharing informasi terbaru jika ada koin yang berpotensi untuk naik di sana. Dan jangan lupa setelah subscribe channel ini dan juga join ke Trisul Community, teman-teman langsung kabari admin yang ada di link deskripsi. Dan teman-teman akan langsung dikirimkan link e-booknya oleh admin itu. Jangan sampai teman-teman melewatkan kesempatan ini, karena kesempatan ini terbatas. Jadi seperti biasa, sebelum kita mulai, kita lihat dulu di coinmarketcap.com ya. Pokoknya kalau kita mau nyari koin pertama kali, langsung lihat di coinmarketcap.com. Ya, di sini kita bisa cari link. Nah, ini link ada di peringkat 15 coinmarketcap.com dengan harga $22 ya teman-teman. Dan kalau kita lihat ya ke dalam, dia kan peringkat 15 dan juga kalau kita lihat harganya memang, nah dia di all time high-nya pernah menyentuh harga di $50 dan sekarang harganya hanya kisaran di $20 ya teman-teman. Jadi di sini memang Chainlink pernah naik-naiknya di bulan Mei ya teman-teman, sebelum kejatuhan cryptocurrency kemarin teman-teman. Untuk harga dan juga peringkat di coinmarketcap.com ya peringkatnya 100 besar ya, jadi bisa dibilang kalau Chainlink ini juga bagus ya, apalagi dia udah masuk ke peringkat 15. Nah, jadi yang mendasari kenapa gua mau bahas ini ya karena project ini ya teman-teman, Cardano to integrate Chainlink Oracles for real-time data market. Ini kalau teman-teman lihat di sini kan kata-katanya udah jelas ya, Chainlink Oracles for real-time market data. Ini harus dipahamin ya teman-teman. Nah, jadi oke, kita langsung aja masuk ke Chainlink ya teman-teman. Nih, jadi kalau teman-teman lihat ke websitenya Chainlink, teman-teman bisa lihat di sini ya, apa sih sebenarnya Chainlink itu nih? Chainlink adalah securely connect smart contracts with off-chain data and services ya teman-teman bisa baca di sini. Chainlink decentralized Oracle networks provide tamper-proof inputs, outputs, and computation to support advanced smart contract on any blockchains. Jadi si Chainlink ini bisa kita sebut sebagai penyedia data lah teman-teman. Jadi kalau kita lihat kan ini ya, off-chain data and services. Ya off-chain data tuh ya data mentah sebenarnya, data mentah ya kayak misalnya ada database ya, nama, nomor telepon, email, pengguna, ngapain aja, ya kayak gitu. Ya, itu pokoknya data mentah. Nah, si Chainlink ini mengconnect smart contracts dengan data yang ada gitu, dengan real data yang masih mentah, yang masih nggak jelas lah. Bisa juga berupa bentuk-bentuk code dan lain-lainnya teman-teman. Nah, kalau teman-teman baca di sini kan connect smart contracts, artinya di sini smart contracts itu siapa yang baru meluncurkan smart contracts-nya? Ya Cardano teman-teman. Ya kan? Jadi makanya kerjasama dengan Chainlink ini menurut gue memang adalah langkah yang sangat-sangat tepat di sini. Di mana Cardano sudah memunculkan smart contracts-nya dan akan dibantu oleh Chainlink untuk mendapatkan off-chain data and services-nya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya ingin lihat ilustrasinya ya, teman-teman, di sini.
Nah, teman-teman bisa lihat lebih detail di sini ada real world data. Ini tuh yang tadi itu data off chain-nya, teman-teman. Masuk ke Chainlink Network. Nah, baru dari Chainlink Network ini dikasihkan ke any blockchain. Jadi sebenarnya ada banyak blockchain ya, ke blockchain Ethereum juga. Jadi dimasukin ke blockchain Ethereum, lalu masuk lagi ke Chainlink Network, lalu ya jadi nyambung ke real world events, teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu, Chainlink kan akhirnya bekerja sama dengan Cardano. Artinya any blockchain ini bisa diganti dengan Cardano, teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini kan gambarnya Binance, terus ada Solana, ada Polygon, ada Ethereum, Cardano masih belum ada. Nah, sekarang Cardano sudah bekerja sama. Jadi menurut gue memang ini akan jadi bagus banget ya, teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang belum paham di sini, gue bisa bantu jelasin lewat ilustrasi ini ya, teman-teman. Nah, jadi dari ilustrasi yang tadi yang udah kita bahas di website Chainlink, ini si Cardano ada di mana sih? Nah, Cardano ini ada di sini, teman-teman. Ada di any blockchain. Ya, yang mana biasanya ini adalah Bitcoin, Ethereum, udah gitu tadi ada Polygon. Nah, sekarang Cardano udah mulai masuk juga nih, teman-teman. Jadi bukan saingan lagi, tapi sekarang udah kerjasama. Nah, sekarang gimana sih cara bentuk kerjasamanya? Aku bakal bantu teman-teman biar lebih kebayang di dunia nyatanya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya ini ya, teman-teman. Jadi gue udah pilihin ilustrasi yang paling gampang ya ini buat teman-teman. Ya, misalnya kalau teman-teman tahu kan di dunia ini ada namanya pertandingan bola ya, apalagi yang fans bola. Ya, teman-teman udah pasti tahu lah ini tim Barcelona sama tim Real Madrid. Ini kan salah satu tim yang terkenal di dunia ya, teman-teman. Dimana dulu di Barcelona ada Messi, walaupun sekarang udah pindah, dan di Real Madrid ada Ronaldo ya. Dan bisa kita sebut ini adalah real world data eventnya ya, teman-teman, pertandingannya ya. Nah, kalau ada pertandingan bola, biasanya yang paling seru apa, teman-teman? Ya, kita tebak-tebakan yang menang, teman-teman. Iya nggak? Gue dukung Barcelona, gue dukung Real Madrid. Nah, kan kayak gitu, teman-teman. Nah, dari situ, teman-teman, biasanya sih suka ada yang ngebisnisin ya. Kalau teman-teman juga suka ikutan, ada yang namanya taruhan nih, teman-teman. Entah taruhannya resmi dengan bandar atau taruhannya ya cuman bareng teman-teman ya. Biasanya kan ada tuh yang kayak gini. Biasanya kan teman-teman juga ya suka iseng-iseng lah ya ikut taruhan seperti ini. Nah, ketika mereka ingin taruhan, misalnya ada A, ada B, ada C, ada D, ada E ya. Ini orang-orang yang ceritanya ada 5 orang yang ingin taruhan ya. Dan untuk taruhan, biasanya kita pasti butuh bandarnya kan, teman-teman. Entah dibandarin sama temen atau saling kepercayaan, tapi biasanya kita pasti ada yang ngebandarin. Kenapa? Karena kalau semakin banyak yang ikutan taruhan, udah pasti jadi pusing. Perlu ada yang dibandarin. Kita nggak bisa asal saling percaya aja. Nah, biasanya kita pasti butuh bandar ya, teman-teman. Oke? Nah, jadi di sini ilustrasinya, kalau ya taruhannya itu, ini kita bisa sebut sebagai developer apps atau blockchain-nya nih, teman-teman ya. Bandarnya itu bisa kita sebut smart contract-nya, dia yang ada kontraknya. Jadi si bandarnya tuh kayak udah di set. Oke, ini kalau misalnya si Real Madrid menang, maka si A sama si B harus bayar ke C sama D sama E. Tapi kalau si Real Madrid kalah, si A sama si B akan dapat duit dari C, D, dan E. Nah, kurang lebih gitu nih, teman-teman. Ini dev apps-nya, bandarnya itu smart contracts-nya. Nah, tapi teman-teman, ini kan kita udah masuknya ke teknologi blockchain ya. Kalau bandarnya orang sih dia bisa tahu ya yang menang siapa, yang kalah siapa. Tapi kalau misalnya dia smart contract, cuman ada kontrak, gimana cara dia bisa tahu Real Madrid atau Barcelona yang menang? Nah, itulah gunanya third party, teman-teman, atau Chainlink di sini ya. Chainlink ini menghubungkan antara smart contract dengan real world event nih, teman-teman. Karena kalau smart contract kan cuma coding doang kan, dia cuma ngerti kontrak, ngerti data gitu. Kalau I sama dengan J, kalau J sama dengan Y kayak gitu. Dia nggak ngerti Real Madrid yang menang atau Barcelona yang menang, gua nggak ngerti gitu. Makanya kita butuh si third party Chainlink ini untuk ngasih tahu, nih yang menang tuh Barcelona loh, teman-teman gitu. Ke si smart contract, jadinya dihubungin ke si smart contract atau ke si bandarnya nih, teman-teman. Baru si bandarnya bilang ke mereka, oke, ternyata yang menang Barcelona nih, artinya si A dan si B yang menang. Jadi si C harus bayar ke B dan ke A, si D harus bayar ke A dan B gitu. Jadi yang kalah harus bayar gitu. Jadi karena yang menang akan mendapatkan uangnya, teman-teman. Nah, jadi sih simpelnya sih seperti itu ya, teman-teman. Walaupun pada kenyataannya ya nggak sesimpel ini. Kenapa ya? Karena namanya juga teknologinya udah teknologi blockchain ya, udah pakai coding-codingan, kita pusing. Tapi ini menurut gua adalah ilustrasi yang paling simpel
menggambarkan betapa pentingnya si Chainlink ini untuk para developer apps blockchain. Yang mana developer apps blockchain itu kan ada di Cardano ya. Cardano developer apps yang banyak banget itu ekosistemnya udah gede banget. Jadi menurut gue memang dengan kerjasama ini si Cardano tuh akan diuntungkan dengan developer apps yang langsung punya data, dan Chainlink-nya juga diuntungkan. Kenapa? Karena kan bisnisnya dia emang menyediakan data, teman-teman. Dia dapat duitnya atau dapat linknya dengan cara menyediakan data. Jadi nanti si oracle-nya ini yang ada di jaringan Chainlink itu pasti nanti bakalan dapat yang namanya token link. Makanya token link harganya itu naik cukup signifikan kemarin ya, karena memang kita bisa melihat manfaatnya itu benar-benar ada di dunia nyata gitu, dan sangat membantu para developer apps. Nah, sekarang sudah masuk ke Cardano nih teman-teman ya. Dan kalau teman-teman lihat di Twitternya itu ada banyak lah kerjasamanya, nggak cuma sama Cardano, ini sama Omni, terus ini sama Auro, terus di sini masih banyak lagi ya teman-teman, ada Hackathon juga. Ini terus-terusan nih DevFox Leo, ini baru-baru semua loh teman-teman. Jadi menurut gue si Chainlink ini juga bagus ya, kok ini nggak bisa diremehin tentunya. Nah, dan menurut gue untuk prediksi harga kedepannya ya teman-teman, jadi kita sekarang udah masuk ke analisis teknikal. Kalau misalnya harga kedepannya sih ini masih gue akan prediksi sama ya dengan Fibonacci retracement. Kira-kira kalau menurut gue sih kemungkinan besar jatuhnya ada di 60% ya, atau kurang lebih sebenarnya sekarang itu harganya udah ada di 60% loh teman-teman. Gue ingin bilang kalau di 60% ini kemungkinan link akan naik, tapi kalau teman-teman lihat kan kondisi market crypto sekarang lagi turun terus ya. Kenapa? Karena banyak FUD dari China yang sampai sekarang juga masih belum keluar. Bahkan akhir tahun katanya Huobi mau angkat kaki dari China mainland. Itu kan akan lumayan berdampak ke cryptocurrency ya teman-teman. Nah, cuma ya kita nggak tahu ini sebenarnya si cukong-cukong yang di atas dia sedang mengendalikan berita-berita yang akan muncul di media. Ya, kenapa tiba-tiba sekarang China nge-ban crypto dimunculin lagi? Kan itu udah dari tahun-tahun sebelumnya, sekarang dimunculin lagi supaya market pada panik. Makanya teman-teman di sini harus hati-hati juga. Gue bilang kalau dari gue sih memang bener dia mungkin bisa naik di area 60% ini ya teman-teman. Tapi karena sekarang berita-beritanya itu lagi kurang bagus sih, kalau menurut gue dia bisa aja turun sampai ke bawah sini loh teman-teman. Bisa sampai ke supportnya yang paling bawah. Jadi menurut gue sih buat teman-teman yang mau serok link ya, karena link kan sebenarnya adalah koin yang bagus. Kalau menurut gue sih untuk kenaikan link sendiri ya, menurut gue sih bisa sampai segini ya. Menurut gue sih bisa sampai minimalnya itu di $78 dan kurang lebih di $100 lah. Jadi kalau dari analisis gue sih dia bisa naiknya sampai ke sini nih teman-teman, bisa sampai ke $100 lah. Ke $100. Ya menurut gue sih ada di area ini 118 sampai $78. Ya anggap aja $100 ya teman-teman. Itu kalau misalnya naik ya teman-teman. Tapi sekarang kan lagi turun-turunnya dan memang sekarang adalah harga yang lagi murah-murahnya, berarti kan kita harus siap serok di bawah. Nah, ada 3 kemungkinan nih teman-teman, boleh pilih salah satu, boleh juga serok di 3 tempat itu. Teman-teman bisa masuk sebagian-sebagian. Kalau yang gue saranin ini sih selalu masuk sebagian-sebagian ya teman-teman. Teman-teman bisa pilih untuk masuk di $20. Di sini menurut gue ada support yang sangat kuat. Tapi kalau ada berita buruk tentang Cina, teman-teman bisa juga mulai beli di $16,9 atau $17 ya. Dan teman-teman di support yang terakhir kalau menurut gue sih lebih baik beli aja di $13,27 ya teman-teman. Oke. Harusnya sih di support ini kemungkinan besar ada pantulan ke atas ya teman-teman. Dan kalau misalnya memang turun lagi ya teman-teman, misalnya teman-teman udah beli di harga $20 dan ternyata harganya malah ke bawah ya teman-teman. Gak apa-apa kalau misalnya dia udah mau ke bawah ya teman-teman bisa jual aja. Tunggu lagi sampai ke bawah lagi. Baru teman-teman beli lagi di sini, harusnya sih dia mantul lagi ya. Nggak akan mungkin langsung ke bawah. Udah gitu teman-teman kalau turun lagi teman-teman bisa jual lagi. Dan sama halnya yang kalau misalnya dia sampai ke support $13. Itu adalah salah satu cara main amannya teman-teman. Oke. Nah, tapi untuk strateginya gue bebasin sih ke teman-teman, mau pakai average down, mau pakai yang kayak tadi itu teman-teman. Misalnya kalau udah turun teman-teman langsung jual, teman-teman siap beli lagi di harga lebih bawah lagi. Nah, itu semua terserah teman-teman. Pokoknya teman-teman buat strategi yang paling cocok buat teman-teman. Dan juga sebelum investasi ke Chainlink ini juga teman-teman harus melakukan riset terlebih dahulu ya teman-teman. Jangan cuma ikut-ikutan, karena apapun itu investasinya adalah tanggung jawab teman-teman sendiri. Oke? Thanks for watching. Kalau misalnya teman-teman suka dengan analisis video seperti ini, jangan lupa klik subscribe supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari kami. Gue Hendy Tan dan gue pamit dulu. Trade with Risu.
Tetap cuan!